Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiatur Rohma, NIM 1906411000665 kelas 6B. Dalam video kali ini saya akan mereview artikel yang berjudul Inquiry-Based Science Education, Scaffolding Pupils, Self-Direct Learning in Open Inquiry, yaitu pendidikan IPA berbasis inquiry, penerapan scaffold atau peranca untuk pembelajaran mandiri siswa dalam inquiry terbuka. Penulis artikel ini adalah Martina S. Van et al. Pada tahun 2017 dalam jurnal International Journal of Science Education. Pendahuluan. Di Eropa memusatkan pendidikan sains berbasis inquiry atau IBSA sebagai pendekatan pedagogis untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan ilmiah dan mengembangkan sikap ilmiah siswa. IBSA mampu menjawab rasa ingin tahu siswa dan memungkinkan mereka untuk merumuskan pertanyaan penelitian tentang topik ilmiah yang mereka minati. Selanjutnya, siswa melakukan penyelidikan mereka sendiri dan menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian mereka. Dalam IBSA, peran dari seorang guru adalah untuk memfasilitasi pertanyaan murid dengan membahas pemahaman konseptual, prosedur penyelidikan, dan cara pengetahuan ilmiah dihasilkan dan dikomunikasikan. Namun sayangnya, guru sekolah dasar sering mengalami kesulitan dalam menentukan beberapa banyak bimbingan yang harus diberikan kepada murid-muridnya. Menurut John Young et al. 2012. Guru harus mendukung siswa untuk mengarahkan pertanyaan mereka sendiri. Namun masih belum jelas bagaimana guru dapat memfasilitasi pertanyaan murid mereka sambil mempromosikan pembelajaran mandiri mereka. Dalam penerapan IBSA atau pendidikan IPA berbasis inquiry membutuhkan suatu peranca atau scaffold. Peranca adalah dukungan sementara yang berangsur-angsur memudar ketika siswa semakin mampu mencapai tujuan belajar tanpa peranca. Peranca dibedakan menjadi dua, yaitu peranca keras dan lunak. Peranca keras adalah penopang statis yang dapat diantisipasi dan direncanakan sebelumnya berdasarkan kesulitan siswa yang khas dengan tugas. Sedangkan peranca lunak lebih bersifat dinamis dan situasional. Peranca lunak digunakan guru untuk terus mendiagnosis pemahaman peserta didik dan untuk memberikan dukungan tepat waktu berdasarkan tanggapan siswa. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam artikel ini yaitu membahas bagaimana penerapan peranca keras dan lunak untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri siswa. Peranca dalam penelitian ini didasarkan dalam kerangka pedagogis yang dikembangkan dalam penelitian sebelumnya. Kerangka tersebut membedakan 7 fase pendidikan, antara lain fase pengenalan, eksplorasi, merancang penyelidikan, melakukan penyelidikan, menarik kesimpulan, presentasi, dan pendalaman atau perluasan. Dalam studi saat ini, peneliti mengembangkan alat atau peranca untuk kombinasi fase penyelidikan dan domain pengetahuan ilmiah yang paling membutuhkan dukungan guru. Peneliti berharap bahwa peranca ini memungkinkan siswa untuk melanjutkan dengan fase pendidikan berikutnya dan memfasilitasi pembelajaran mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan dan menerapkan peranca keras dan lunak untuk memfasilitasi guru dalam membimbing pembelajaran mandiri siswa selama inquiry terbuka. Metode penelitian ini yaitu menggunakan penelitian pengembangan research and development, teknik pengambilan data yaitu menggunakan perekam dan wawancara, populasi yaitu guru dan siswa sekolah dasar, sedangkan sampel yang digunakan yaitu berasal dari 4 kelas dari 3 sekolah dasar yang berbeda, yang dibagi menjadi 4 studi kasus. Kasus pertama yaitu sekolah yang terletak di daerah pedesaan, terdiri dari 29 murid dan 2 guru. Mereka berpartisipasi dalam proyek IBSA dengan tema HIGS. HIGS ditemukan dalam akselerator partikel di mana proton bertabrakan. Konsep HIGS dapat ditemukan.
Konsep Higgs dapat menjelaskan mengapa partikel memiliki massa. Selanjutnya, studi kasus yang kedua yaitu sekolah yang terletak di daerah perkotaan, yang terdiri dari 21 murid yang terlibat dalam modul pembelajaran dalam tema filosofis, yaitu mengeksplorasi berbagai cara memandang dunia oleh orang-orang dari budaya, agama, dan generasi yang berbeda. Studi kasus yang ketiga yaitu sekolah yang sama dengan studi kasus yang kedua, yang berpartisipasi yaitu 22 murid dan guru. Murid menyelidiki materi yang bertema filosofis, yaitu menyelidiki persamaan dan perbedaan pendapat dan sudut pandang antara orang Belanda dan pengungsi dari Suriah dan Afghanistan. Selanjutnya yaitu studi kasus yang keempat, yaitu di sekolah dasar yang terletak di daerah perkotaan, terdiri dari 29 murid dan guru pengganti, yang berusia 42 tahun, berpartisipasi dalam modul pelajaran yang bertemakan jaringan di otak. Berikut yaitu desain dan penerapan perancah, yang terbagi dalam 7 fase. Fase yang pertama yaitu fase perkenalan. 7 fase penyelidikan ilmiah diperkenalkan sebagai persiapan untuk penyelidikan siswa sendiri. Dalam fase ini yaitu menggunakan perancah sebuah poster. Poster memberikan kontribusi untuk wawasan siswa ke dalam proses penyelidikan. Namun karena mereka tidak menginternalisasi fase penyelidikan, mereka akan membutuhkan visualisasi proses penyelidikan di poster lagi untuk memandu penyelidikan mereka di kedepannya. Diharapkan setelah beberapa penyelidikan, siswa secara bertahap dapat melanjutkan secara mandiri ke fase penyelidikan berikutnya. Fase yang kedua yaitu fase eksplorasi. Tujuan dari fase eksplorasi ini adalah untuk mengeksplorasi tema proyek inquiry dan merumuskan pertanyaan awal sebagai titik awal untuk pertanyaan penelitian pada fase inquiry berikutnya. Dinding pertanyaan atau perancang yang digunakan dalam fase ini berguna untuk merancang perumusan pertanyaan awal. Setelah guru mempersiapkan proses pembelajaran dengan memperkenalkan dinding pertanyaan, siswa terlibat dengan perancah keras ini. Mereka mampu merumuskan pertanyaan awal yang sesuai dengan tema proyek, tetapi membutuhkan dukungan guru mereka untuk merumuskan dan mengevaluasi pertanyaan yang dapat diselidiki dalam proyek kelas. Fase yang ketiga yaitu merancang investigasi. Dalam fase ini, siswa diminta untuk merumuskan kembali pertanyaan awal mereka menjadi pertanyaan penelitian dan merancang penyelidikan mereka. Untuk mempersiapkan rumusan ulang soal, guru menjelaskan kriteria soal penelitian yang baik pada mesin soal. Siswa dan guru menilai mesin pertanyaan sebagai perancang yang berguna untuk mendukung perumusan pertanyaan penelitian. Setelah guru menyiapkan rumusan pertanyaan, sebagian besar siswa mampu merumuskan pertanyaan penyelidikan dan mengevaluasi kualitasnya bekerja sama dengan guru mereka. Fase yang keempat yaitu melakukan penyelidikan. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengumpulkan data dengan cara terorganisir, didukung oleh data rekaman. Perancah keras perekam data berguna untuk memahami cara merekam hasil. Sebagian besar kelompok siswa mampu mencatat data mereka. Setelah memperkenalkan perancah keras, guru mengarahkan persiapan perekaman data bersama dengan murid-muridnya dengan menghubungkan perekam data dengan pertanyaan siswa sendiri. Murid-murid terlibat dengan pengumpulan data dan baik guru maupun murid-muridnya mengatur pencatatan data. Fase yang kelima yaitu menarik kesimpulan. Pada fase kesimpulan, siswa diminta untuk memproses hasil mereka, menarik kesimpulan, dan mengevaluasi penyelidikan mereka didukung oleh perancang perbedaan antara hasil kesimpulan dan diskusi. Selanjutnya fase keenam yaitu fase presentasi atau komunikasi. Dalam fase ini, murid diminta untuk mengkomunikasikan pertanyaan mereka kepada audiens seperti teman sekelas atau orang tua mereka. Perancang keras menyajikan penyelidikan merangsang murid untuk
memasukkan langkah-langkah yang berbeda dari penyelidikan mereka dalam presentasi penelitian. Dalam peranca ke-6 ini atau peranca penyelidikan, mendukung siswa untuk menyusun presentasi penelitian di mana elemen-elemen penting dalam penyelidikan mereka dimasukkan. Setelah guru mempersiapkan proses pembelajaran dengan memperkenalkan perangkat keras, baik guru maupun siswa membimbing pengembangan dan evaluasi presentasi penelitian dengan menerapkan peranca keras pada investigasi siswa. Selanjutnya fase yang terakhir yaitu fase elaborasi atau fase pendalaman materi. Tujuan dari fase elaborasi adalah untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan siswa, misalnya dengan mengklarifikasi bagian-bagian yang menantang dari proses penyelidikan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam keempat modul pembelajaran, 2 pada topik sains dan 2 pada tema filosofis, guru mampu memberikan kegiatan dan penjelasan yang melibatkan siswa dalam merumuskan dan menjawab pertanyaan penelitian selama penyelidikan mereka sendiri. Penerapan 6 peranca keras dan 2 peranca lunak berkontribusi pada pemahaman siswa tentang domain konseptual, epistemik, sosial, dan prosedural pengetahuan ilmiah dalam fase penyelidikan yang berbeda. Pengetahuan dan keterampilan ilmiah siswa untuk mengarah proses inquiry mereka sendiri dapat dipromosikan dengan menerapkan pengaktifan peranca keras dan peranca lunak tambahan selama inquiry terbuka. Kelebihan dari artikel ini yaitu sangat informatif dan menarik karena menyampaikan informasi secara jelas dan cukup padat sehingga tidak membuat pembaca kebingungan karena tulisan artikel yang terlalu panjang. Kekurangan dari artikel ini yaitu tidak terfokus pada materi sains saja, melainkan pada materi di luar sains seperti tema filosofis mengenai orang Belanda dan juga perbedaan antara agama, budaya, dan generasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.